Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita sekalian, ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam santapan rohani kita, edisi Kamis tanggal 29 September tahun 2022. Bersama-sama kita akan disegarkan oleh firman Tuhan yang senantiasa menjadi rambu dan penopang bagi kita di dalam menjalani hari-hari hidup anugerah Tuhan. Karena itu, mari bersama kita teduhkan hati kita dan kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji hormat syukur patut kami naikkan kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami. Bapa yang setiawan, Allah yang adalah gunung batu kami. Kami bersyukur bersama-sama atas kasih dan kemurahan Tuhan melayakkan kami untuk menikmati hari yang baru karunia Tuhan bagi kami. Sungguh ya Tuhan, ketika kami bangun dari tidur kami sungguh mengaminkan bahwa ada berkat yang Tuhan akan siapkan bagi kami di hari ini ketika kami sungguh setia hidup berpaut kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, mendasari akan seluruh rencana dan aktivitas kami hari ini, kami akan melandasinya di dalam kehendak dan kuasa Tuhan. Melalui firman yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan bersama. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, bimbinglah kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan menghayati firman-Mu ini. Dan terlebih, kami sungguh memberlakukan firman-Mu sebagai wujud syukur kami atas segala tanda keberadaan Tuhan melalui firman yang senantiasa Engkau perdengarkan bagi kami. Bapa di dalam sorga, inilah doa dan kerinduan kami Tuhan. Kami landasi akan pengharapan kami ini di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Gembala kami. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 12. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Hizkia, Raja Yehuda. Itulah judul perikop pembacaan kita. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, majulah Salmaneser Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota Madai.
Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Dari bacaan kita di pagi hari ini, diberikan sebuah tema, bertahan dalam kebenaran. Bertahan dalam kebenaran. Umat Tuhan, betapa sulit menjaga hidup kudus di lingkungan yang tidak mengenal Tuhan. Apalagi di masa ini, masa milenial. Sungguh sangat banyak godaan duniawi yang dapat membuat kita jauh dari Tuhan. Namun, itulah risiko hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Sejak zaman dahulu, anak-anak Tuhan sudah mengalami hal yang sama, yaitu tantangan dan godaan untuk kompromi dengan dosa. Seperti dalam bacaan kita, Hizkia menjadi raja di lingkungan yang jahat, baik di negaranya sendiri maupun di kerajaan Israel. Ahaz, ayah Hizkia, adalah raja yang tidak takut akan Tuhan. Pada masa pemerintahannya, Yehuda menyembah berhala. Israel benar-benar berdosa besar terhadap Allah. Karena itu, mereka harus menerima hukuman yang dahsyat. Maut atau tidak mau, kita sebagai orang percaya dan yang juga disebut gereja harus sadar bahwa kita berada dalam dunia yang syarat dengan gejolak dan menghadapi berbagai godaan duniawi yang sangat gampang menjatuhkan iman kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus menunjukkan sikap dan prinsip iman yang benar sebagai pengikut Yesus. Sungguh mempertahankan hidup kudus memang sangat sulit, apalagi ketika orang terkesan mengolok-olok kita karena cara hidup kudus yang kita pertahankan. Namun, kita perlu mengingat bersama bahwa Tuhan akan menyertai kita seperti Dia menyertai Hizkia. Mungkin akan ada saat-saat di mana kita akan diperhadapkan dengan situasi yang sulit, sehingga harus memilih apakah kita bertahan dalam kebenaran atau menjadi serupa dengan dunia. Kita memang sungguh terbatas, tetapi Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita adalah Tuhan yang tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi dengan apapun. Kuasanya lah yang akan menjangkau kita dan menyelamatkan kita dari segala ancaman dan godaan duniawi. Karena itu percayalah kepadanya, Ia akan selalu menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mau mempercayai akan kuasa-Mu ya Tuhan. Walaupun dalam situasi hidup ini sulit untuk kami jalani, tetapi ketika kami bertahan dalam kebenaran, maka Engkau akan selalu menyertai kami. Walaupun kami menghadapi cemoohan dan olok-olokan dari orang-orang di sekitar kami, karena cara hidup kami yang kudus yang kami pertahankan. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa sungguh kuasa-Mu sungguh lebih besar daripada semua apa yang kami hadapi sebagai konsekuensi kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di dalam sorga, tolonglah kami semua di dalam kami menjalani hari ini, agar kami sungguh setia hidup dan tinggal di dalam-Mu. Kami berdoa mensyukuri akan setiap kasih dan berkat Tuhan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan orang tua dan saudara-saudara kami yang hari ini berulang tahun, ataupun mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan saudara-saudara kami, bahkan kami. Sempurnakan sukacita kami, dan biarlah kehidupan kami terus persembahkan
sebagai persembahan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, yang bersama dengan kami, pun yang saat ini berada di tempat-tempat yang lain, karena tanggung jawab, pekerjaan, dan setiap apapun yang Engkau anugerahkan di dalam hidup mereka untuk mereka jalani. Tuhan, Engkau senantiasa mengikat kami di dalam kuasa-Mu, sehingga lewat kehidupan keluarga kami, nama Tuhan terus kami muliakan dan pancarkan. Bapa di dalam sorga, segenap orang tua kami dan saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit dan saat ini berada di dalam kelemahan tubuh, baik yang sementara berobat jalan, yang sementara dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit. Secara khusus kami datang membawa dalam doa bagi orang tua kekasih kami, Bapak Natua Simon Patanduk, yang dirawat di rumah sakit Stella Maris. Berkenanlah Engkau ya Tuhan menyatakan pemulihan dan rahmat-Mu bagi setiap orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Dan kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang indah, di mana mereka akan menikmati pemulihan dari Allah sendiri. Bapa di dalam kerajaan sorga, kehidupan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan anugerahkan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah setiap kehidupan kami masing-masing, berkati, biarlah setiap hamba-hamba-Mu boleh mengangkat tanggung jawab yang adalah anugerah dan kepercayaan Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami dengan penuh sukacita dan dalam ketertundukan di bawah kuasa kasih-Mu. Bapa, berkati kami ya Tuhan sepanjang hari ini. Biarlah kehidupan kami terus baktikan sepenuhnya kepadamu. Ini doa kami Tuhan. Ini ucapan syukur dan pengharapan kami yang kami bawa di dalam nama Kristus Yesus yang adalah anak tunggal Bapa. Kami berdoa kepadamu. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian.